ketika sumber itu sudah terkumpul, maka langkah berikutnya adalah verifikasi atau kritik sumber. Nah, di dalam kritik sumber atau verifikasi itu ada langkah-langkah ya yang nanti saya jelaskan bagian berikutnya. Nah, verifikasi atau kritik sumber ini satu kegiatan untuk menilai apakah sumber itu otentik atau tidak. Penilaian itu ditujukan untuk menguji kredibilitasnya, yakni apakah sumber itu dapat dipercaya atau tidak. Atau dengan kata lain, apakah sumber itu setelah kita lakukan verifikasi, apakah dapat digunakan untuk dasar penulisan sejarah ini. Ya, nah dalam satu karyanya Ernst Bernheim ini dari Jerman, dia mencoba, ini sudah diterjemahkan ya, tulisan Ernst Bernheim ini, ya intinya kalau nggak keliru, filsafat dan metode sejarah ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi dari bahasa Jerman sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, Bernheim ini menjelaskan tentang kritik. Kriteria kritik itu ada 6. Nah, yang pertama ini mempersoalkan kapan sumber itu dibuat. Artinya apakah sumber itu ada penjelasan tentang tanggal pembuatan sumber tersebut. Satu. Nah, kemudian yang kedua, di mana sumber itu dibuat. Ini terkait dengan lokasi ya. Nah, yang ketiga, siapa yang membuat sumber? Nah, dalam konteks ini kepengarangan ya. Kalau misalnya surat dinas, itu siapa yang membuat surat dinas tersebut pada waktu itu ya. Nah, kemudian yang keempat, kemudian ini dari bahan apa sumber itu dibuat ya, kertasnya ya. Kan kertas berjenis-jenis ya. Dari bahan kertas jenis apa? Nah, kalau dari media lain selain kertas misalnya, kalau itu dalam bentuk visual ya, atau dalam bentuk kartografi ya, atau gambar teknik dan seterusnya ya, atau kearsitekturan, itu juga jenis medianya berbeda-beda. Nah, kemudian yang kelima, nah apakah sumber yang Anda peroleh atau yang diperoleh dalam satu penelusuran sumber itu dalam bentuk asli atau duplikasi? Ya, dan yang keenam, nilai bukti apakah yang terkandung di dalam sumber tersebut itu. Nah, Bernheim kemudian mengelompokkan dari 6 kriteria ini ke dalam 2 kelompok. Yang pertama yang disebut kritik ekstern. Nah, kritik ekstern ini meliputi 1 sampai 5 ini. Ya. Nah, kritik ekstern ini adalah upaya untuk mengetahui otentisitas dari sumber tersebut. Apakah sumber itu otentik atau tidak? Dari beberapa pertanyaan yang diajukan sampai 5 ini. Nah, kemudian kriteria yang kedua menurut Bernheim ini adalah yang disebut kritik intern. Ini untuk menguji credibility atau kredibilitas dari sumber tersebut. Apakah sumber itu dapat dipercaya atau tidak? Nah, ini yang keenam ini. Kriteria yang keenam ini digunakan untuk menguji kredibilitas dari sumber tersebut. Maksudnya, apakah sumber tersebut bisa digunakan atau tidak di dalam konteks penulisan sejarah nanti. Ini kritik. Nah, kemudian dalam konteks kritik ekstern ini berkaitan dengan fisik play. Jadi bukan substansi, bukan isi dari suatu sumber, tapi berkaitan dengan fisik, ya. Dan bukan isinya ya, bukan substansinya itu. Nah, pertama tadi ya, kriteria yang pertama ini masalah pertanggalan atau penanggalan. Nah, dalam konteks ini berdasarkan pertanggalan yang nampak secara jelas di dalam satu dokumen. Nah, biasanya kalau Anda menemukan satu arsip, satu sumber, nah pertanggalannya itu tidak jelas, biasanya dengan supaya dibandingkan sumber-sumber lain atau dokumen sejenis pada kurun waktu yang sama, nanti bisa diketahui kapan sebenarnya dokumen itu atau sumber itu dikeluarkan. Nah, yang kedua, jadi kalau dokumen tidak menyebutkan pertanggalannya, nah ini biasanya tadi sudah sedikit saya sebut, yaitu ditelusuri berdasarkan cara terminus post quem, jadi pertanggalan paling awal, atau dengan cara terminus ante quem.
Jadi pertanggalan paling akhir. Jadi tadi setelah membandingkan ya dengan sumber lain, itu nanti akan diketahui. Nah, kalau hanya diketahui tanggal permulaan saja, jadi misalnya hanya ditemukan misalnya satu dokumen itu tertanggal 17 Agustus tahun 1886 misalnya, kemudian itu untuk membandingkan dengan dokumen yang sama, yang jenisnya sama, yang dikeluarkan oleh institusi yang sama, maka itulah satu-satunya penanggalan yang disebut terminus post quem yang kita temukan pada saat kita melakukan riset ini. Nah, kalau misalnya terjadi setelah membandingkan ada tanggal 7 Agustus, kemudian ada lagi tanggal 8, tanggal 9 Agustus, maka bisa digunakan tanggal awal terminus post quemnya, atau bisa digunakan pada tanggal akhir terminus ante quemnya. Ya, itu caranya untuk kritik ekstern ini terkait dengan masalah penanggalan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masalah sumber itu dibuat. Tadi yang butir kedua, siapa yang membuat? Nah, kemudian dari bahan apa sumber itu dibuat, ya, dan bagaimana sumber itu diperoleh. Apakah sumber itu dari institusi pembuatnya sendiri atau sudah ditransfer, dipindahkan ke satu institusi yang lain. Nah, biasanya dalam konteks disiplin kita, ilmu sejarah, itu biasanya sumber-sumber dokumen, arsip itu sudah diserahkan ke lembaga kearsipan. Jadi sudah dipindahkan ke institusi yang lain. Jadi tidak lagi berada di institusi pembuatnya. Nah, kemudian apakah sumber itu asli atau tadi ya, atau duplikat? Nah, biasanya ada dua kemungkinan. Yang diserahkan di lembaga kearsipan itu duplikatnya. Nah, sementara yang disimpan kalau lembaga penciptanya atau organisasi penciptanya itu masih ada, biasanya yang originalnya tetap disimpan di lembaga penciptanya itu. Nah, kalau sumber arsip atau dokumen itu bersifat vital, jadi masih terkait dengan usaha atau kegiatan dari organisasi penciptanya. Nah, biasanya yang diserahkan di lembaga kearsipan itu adalah duplikatnya ini. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kedua-duanya itu bisa digunakan untuk sumber sejarah? Bisa. Yang duplikatnya bisa, kemudian yang originalnya juga bisa. Ini masalah pembuatnya. Nah, kemudian ini ya tadi, kalau sumbernya itu duplikat yang kita temukan, maka memerlukan analisis berdasarkan ilmu bantu lain. Ya, seperti kemarin kita bicara tentang ilmu bantu, misalnya filologi. Jadi bisa dideteksi apakah sumber yang duplikat atau turunan ini betul-betul seperti yang aslinya atau tidak, dengan menggunakan tadi, ini salah satu lin pembantu filologi ini bisa untuk mengetahui teks atau naskah-naskah itu lebih rinci lagi, ya. Nah, yang berikutnya ini masalah pembuktian keaslian. Membuktikan keaslian sumber atau dokumen atau arsip itu jadi meliputi seluruh sumber, baik itu laporan-laporan, catatan perjalanan, memo, notulen, surat, dan seterusnya. Dan ini harus yang kita pakai semua itu harus kita buktikan keasliannya, apakah dia betul-betul asli atau tidak. Nah, yang berikutnya, jadi seluruh komponen fisik ini kan masih kritik tadi yang pertama, komponen fisik ya dari sumber itu termasuk juga penampilan luarnya, dari jenis kertasnya, tintanya, kemudian gaya tulisan dan seterusnya sampai gaya bahasa dan seterusnya. Nah, biasanya untuk mengetahui apakah itu asli atau tidak, misalnya dari jenis kertas. Nah, kertas itu kan diproduksi pada tahun-tahun tertentu. Jadi misalnya abad 16 itu produksi kertas terbatas. Jadi itu bisa diuji, bisa diketahui apakah yang digunakan ini betul-betul kertas pada masa itu, pada abad itu atau tidak. Termasuk juga ini tinta. Apakah tinta yang digunakan ya untuk menulis itu memang tinta yang diproduksi pada abad itu, pada tahun itu. Ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, tentu saja selain sumber tertulis, pembuktian keaslian itu juga bisa dibandingkan dengan sumber
ini ya, sumber lisan, ya, kemudian sumber kuantitatif, kemudian juga artefak dan lainnya. Jadi pembanding dari sumber yang kita temukan, kalau belum diketahui tingkat keasliannya, maka tadi bisa dibandingkan dengan sumber-sumber yang lain, dengan media yang berbeda untuk mengetahui tingkat keaslian dari sumber yang bersangkutan. Nah, sekarang yang intern tadi, yang ekstern, yang 1 sampai 5 tadi. Nah, sekarang yang 6 ya, yang kriteria ke-6 ini kritik intern. Nah, kritik ini untuk menguji kredibilitas dari sumber tersebut. Apakah sumber itu kredibel? Nah, kalau kredibel bisa digunakan sebagai sumber ini. Jadi itu langkah-langkahnya atau prosesnya untuk awal dari kritik sumber ini. Nah, kritik intern ini membahas seberapa jauh suatu sumber, baik itu dokumen dan lain-lain, isi atau teksnya itu dapat atau tidak dapat digunakan. Nah, ini kredibilitas tadi yang saya sebutkan tadi. Ini kritik intern. Nah, kalau sudah ditemukan bahwa suatu sumber dokumen atau banyak sumber yang Anda temukan, ya, kemudian sumber itu dianggap otentik, maka perlu diteliti apakah sumber itu dapat dipercaya atau tidak. Jadi begini, ketika saudara menemukan sumber yang tadi setelah diuji 1 sampai 5, kemudian dari aspek ini, teksnya tadi, apakah teks itu sudah otentik atau tidak? Kalau sudah otentik, apakah sumber itu dapat dipercaya atau tidak? Jadi itu langkahnya, ya. Nah, sumber itu bisa dipercaya atau tidak, ini biasanya dibandingkan dengan sumber-sumber lain yang sama jenisnya untuk membuktikan bahwa sumber yang pertama Anda temukan itu dapat dipercaya atau tidak. Ini ya, bagaimana cara membandingkan? Nah, biasanya kita menelusuri kalau itu dokumen ya, dokumen-dokumen sejaman, misalnya dokumen tentang tanam paksa di sebuah desa di Gerobokan misalnya, kan itu banyak sekali arsipnya, dan kemudian kita bandingkan. Nah, sementara kita menemukan tadi yang pertama, untuk meyakinkan apakah sumber yang Anda temukan pertama itu dapat dipercaya atau tidak, maka Anda harus membaca sumber-sumber yang lain ya, yang sejaman, yang konteksnya sama, desa di suatu wilayah yang sama. Nah, untuk meyakinkan Anda kalau sumber yang Anda temukan itu bisa dipercaya. Ini kritik intern. Nah, yang berikutnya, jadi begini, ada juga pembuat dokumen itu salah dalam mendeskripsikan atau salah dalam menerangkan, salah dalam menginterpretasikan, sampai pada pembuatan kesimpulan suatu peristiwa sejarah sangat mungkin terjadi kesalahan-kesalahan. Kesalahan itu bisa terjadi salah ketik. Kalau salah ketik biasanya kalau kita tetap memakai sumber itu diberi kurung SIC ya, SIC. Jadi misalnya ada satu dokumen ya yang Anda temukan, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Padahal sumber itu sudah diuji tadi, yang ekstern sampai masuk ke intern itu asli, kredibel. Tapi ada salah ketik. Maka kesalahan itu ya, sumber itu tetap bisa digunakan, tapi diberi tanda SIC, artinya sesuai dengan aslinya. Ini tentang sumber-sumber yang salah. Jadi sumber-sumber yang salah itu bisa digunakan sepanjang sumber tadi kredibel. Nah, ini yang bagian yang terakhir, kritik intern untuk menguji kredibilitasnya itu. Apalagi kalau sumber yang salah itu hanya satu-satunya sumber itu yang ditemukan atau yang Anda temukan, maka itu bisa digunakan ya. Salah ketik, salah menginterpretasikan. Misalnya begini, laporan Residen Pekalongan kepada Gubernur Jenderal ya, itu kan ada memori kalau memori Van Overgave itu kan serah terima jabatan. Ini setiap tahun kan biasanya Presiden memberikan laporan ya. Jadi misalnya produksi tebu pada tahun sekian 1 juta ton. Nah, padahal sebenarnya tidak 1 juta ton. Ketika kita membandingkan dengan sumber yang lain, itu kan kesalahan yang dibuat oleh Presiden ketika dia melaporkan
kepada Gubernur Jenderal. Nah, sumber itu bisa dipakai, ya. Nah, biasanya kalau sumber kuantitatif seperti itu, ya, itu dibandingkan dengan sumber-sumber yang lain. Nah, kemudian diberi catatan kaki. Jadi misalnya produksi tebu tahun 1878 misalnya, ya, nanti diberi catatan kaki menurut data statistik pemerintah Hindia Belanda itu 1.001 ton, menurut laporan residen itu 1.000 ton, begitu ya caranya untuk ini. Dan kesalahan itu dalam konteks disiplin kita itu dianggap satu hal yang manusiawi. Jadi tidak perlu dirisukan dalam konteks kesalahan-kesalahan ini, ya, ketika kita mengajukan kritik intern terhadap sumber yang kita temukan. Ini Graham, kesalahan ini masih terkait dengan kesalahan, ya, dalam satu dokumen. Kalau ada dokumen yang salah, itu kita harus memperhatikan ini untuk mendapatkan data yang lebih reliable, yakni kesalahan pada sumber informal, kesalahan dalam sumber formal, kesalahan dalam persepsi, kemudian kesalahan dalam sintesis fakta, dan kesalahan dalam reproduksi. Jadi yang kelima ini reproduksi, biasanya kalau sekarang kan tidak mungkin terjadi kesalahan ketika di-scan atau di-copy itu persis seperti sumber aslinya. Tetapi kalau pada masa lalu mereproduk satu dokumen atau surat itu dilakukan dengan ditulis kembali, ditulis tangan, kemudian ada penjelasan yang menulis itu ditulis sesuai dengan aslinya. Nah, ada kemungkinan yang menyalin itu melakukan kesalahan. Nah, ini yang dimaksud kesalahan dalam reproduksi dari sumber tersebut. Nah, menurut Graham yang kelima ini. Nah, yang keenam, kesalahan dalam komunikasi. Nah, ini konteksnya begini. Jadi tadi misalnya laporan presiden. Ternyata arsip itu atau dokumen itu ketika disimpan, ya, di lembaga kearsipan, misalnya laporan residen Surakarta kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Nah, kemudian ketika arsip atau dokumen itu disimpan di lembaga kearsipan, ketika dilakukan deskripsi ada kesalahan. Nah, dalam konteks ini konteks ke-6, jadi kesalahan komunikasi. Jadi yang mendeskripsikan misalnya laporan residen seharusnya kepada Gubernur Jenderal, tapi ditulis laporan residen kepada selain Gubernur Jenderal misalnya, ini ada kesalahan komunikasi. Nah, kesalahan komunikasi ini terjadi ketika dokumen atau arsip itu dilakukan pendeskripsian. Nah, kemudian peran ilusi dan halusinasi ini juga mempengaruhi bagaimana kesalahan-kesalahan sumber itu menjadi penting. Nah, kalau Anda pernah mendengar ABS, ya, asal Bapak senang, nah itu kan biasanya ini ada aspek, misalnya menggelembungkan fakta atau justru mengecilkan fakta. Nah, dalam konteks itu terjadi dalam pandangan Graham ini ada aspek ilusi dan halusinasi. Jadi konteks ini yang digunakan untuk menjelaskan sumber-sumber yang tadi, ya, jadi saya sebut asal Bapak senang tadi. Jadi tidak sesuai dengan realitas yang dilaporkan dalam bentuk dokumen-dokumen yang kita terima itu. Nah, kesalahan-kesalahan itu, ya ini tadi ya saya sebut bersifat manusiawi, ya, karena ada. Nah, oleh karena itu perlu ini bagaimana kita menguji kredibilitas agar sumber itu bisa digunakan sebagai fakta dalam penulisan sejarah. Nah, kalau misalnya sumber yang kita temukan terdapat kesalahan ini, ya, di antara 1 dari 7 kesalahan ini, dan itu satu-satunya sumber yang bisa kita temukan, maka itu boleh digunakan, ya, boleh digunakan. Dan kalau ada bukan sumber lain, ya, karena itu sumber satu-satunya, kalau ada pandangan-pandangan dari ilmuwan lain yang menganggap bahwa misalnya pertanggalan atau apapun itu salah, maka harus diberi catatan bahwa tanggal itu salah, ya, ini. Jadi sumbernya masih bisa dipakai, tetapi nanti diberi penjelasan bahwa ada kesalahan penulisan jumlah produksi di dalam sumber itu, atau ada kesalahan
penulisan pertanggalan di dalam sumber yang kita gunakan. Kalau itu satu-satunya sumber terkait dengan topik riset saudara itu, ya. Nah, kemudian kalau sumber tertulis tadi ya itu langka, maka kita bisa menggunakan sumber lisan. Ya, ini nanti kita masuk ke sejarah lisan ya, oral history. Jadi sumber-sumber lisan ini biasanya ya kita gali dari kesaksian pelaku-pelaku atau yang melihat peristiwa tersebut ya. Jadi sumber lisan itu juga digunakan dalam konteks ini ya, penulisan sejarah, termasuk juga nanti sumber ini tradisi lisan. Nah, tradisi lisan ini juga bisa digunakan ya. Sepanjang sumber-sumber itu mempunyai reliabilitas, bisa digunakan di dalam sumber untuk riset kita. Jadi ada satu lagi selain kritik tadi intern ya, kemudian ada satu metode yang bisa diterapkan dalam kondisi ketiadaan data, ketiadaan sumber. Jadi misalnya kita menemukan satu-satunya sumber ya, setelah kita melakukan heuristik ya, pencarian sumber, kita hanya menemukan satu-satunya sumber. Nah, bagaimana memperlakukan sumber itu agar bisa digunakan di dalam konteks penulisan sejarah ini ya. Ada ini ya, satu metode yang disebut argumentum ex silentio ini ya. Jadi pengujian satu sumber ini memang agak lemah, tapi itu bisa diterima ya, asal sumber yang kita temukan itu tidak bertentangan nantinya dengan sumber-sumber yang lain yang ditemukan oleh peneliti berikutnya atau yang ditemukan pada saat kita melakukan penelusuran sumber itu ya. Jadi ini satu metode untuk satu-satunya sumber yang kita temukan dan itu bisa digunakan sebagai sumber sejarah tersebut nih ya.